Izin bertanya, Lai. Untuk tim komisioning, apakah orang yang ditunjuk harus punya sertifikasi tertentu? Terima kasih, Horas. Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Kali ini ada teman kita yang menanyakan, apakah untuk tim komisioning harus punya sertifikasi tertentu? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat Kepmen ESDM 1827/2018 lampiran 2 halaman 70. Ya, halaman 70 di poin 3B. Di sana disebutkan bahwa untuk melakukan komisioning atau komisioning itu dilakukan oleh tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. Tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. Nah, siapa itu tenaga teknis pertambangan yang berkompeten ini? Maka mari kita lihat, masih di lampiran 2 di halaman 32 poin 34. Nah, di sini dijelaskan bahwa tenaga teknis pertambangan yang berkompeten itu adalah orang yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman untuk melakukan suatu pekerjaan atau sudah memiliki sertifikat kompetensi. Nah, itulah definisinya ya di halaman 32 poin 34. Nah, inilah definisi dari tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. Nah, akan tetapi kalau kita lihat syaratnya ada di halaman 36 huruf B. Masih di lampiran 2 Kepmen 1827. Inilah syarat tenaga teknis pertambangan yang berkompeten itu. Apa syaratnya? Yang pertama syaratnya memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi apa nih? Ya sesuai dengan bidang pekerjaan yang mau dilakukan. Kalau kita bicara komisioning, ya tentunya sertifikat kompetensi di bidang pemeriksaan peralatan. Ya, karena apa itu komisioning? Kita sebenarnya sudah bahas ya di video yang lain, nanti bisa dicek di atas ini linknya ya. Kita udah bahas apa itu komisioning, perbedaannya dengan P2H. Oke, nah tentunya sudah memiliki sertifikat kompetensi. Ya tentunya di bidang peralatan lah. Oke. Nah, kemudian cilakanya di sini adalah tentu sertifikat kompetensi bisa kita peroleh kalau kita lulus uji kompetensi UKOM. Saya bikin di sini UKOM. Lulus uji kompetensi oleh siapa yang menguji? Oleh LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Tentu LSP yang sudah mendapat lisensi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, supaya LSP mendapat lisensi dari BNSP, maka LSP ini harus membuat skema uji kompetensi. Nah, LSP bisa membuat skema uji kompetensi kalau sudah terdapat standar kompetensi kerja. Baik itu standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI, standar kompetensi kerja khusus ataupun standar kompetensi kerja asing atau dari luar, kira-kira begitu. Artinya sertifikat kompetensi ini atau syarat nomor 1 ini, syarat nomor 1 untuk menjadi tenaga teknis pertambangan yang berkompeten bisa dipenuhi. Akarnya adalah sudah tersedia standar kompetensi kerja. Nah, yang menjadi masalah adalah ternyata belum semua profesi pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara memiliki standar kompetensi kerja. Belum semua. Sehingga untuk pekerjaan yang belum memiliki standar kompetensi kerja tentu tidak dimungkinkan atau belum dimungkinkan mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, berarti nggak bisa dong dikategorikan sebagai tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. Ya nggak bisa karena syarat nomor 1 nggak dipenuhi. Tapi jangan khawatir, ya bukan berarti kiamat sudah ya, karena tidak bisa dipenuhi syarat nomor 1 bukan salahnya perusahaan. Toh kenapa? Karena memang belum tersedia standar kompetensi kerja. Oke, nah maka
ada solusi. Nah, solusinya apa? Kalau ini belum bisa dipenuhi karena belum tersedia standar kompetensi kerja, maka ada jalan keluar. Pintu ditutup, kita buka jendela. Seseorang walaupun belum memiliki sertifikat kompetensi karena belum tersedia standar kompetensi kerja, masih bisa masuk kategori tenaga teknis pertambangan yang berkompeten kalau sudah melaksanakan tugasnya itu minimal 3 tahun berturut-turut tanpa bolong. Apa maksudnya 3 tahun berturut-turut tanpa bolong? Artinya kalau sesuai pertanyaan tadi, untuk melakukan komisioning, dia sudah membantu selama ini pelaksanaan komisioning minimal 3 tahun tanpa bolong. Tanpa bolong artinya dalam 3 tahun ini dia tidak pernah dimutasi ke bagian lain, atau dia tidak pernah resign dari tambang terus bekerja di bidang industri lain, tapi di tahun ketiga dia kembali lagi ke tambang. Itu artinya sudah bolong. Maka sekali lagi, walaupun belum memiliki sertifikat kompetensi karena belum tersedia standar kompetensi kerja, seseorang masih tetap bisa masuk kategori tenaga teknis pertambangan yang berkompeten kalau dia sudah melaksanakan tugasnya itu minimal 3 tahun berturut-turut tanpa bolong. Oke, artinya dengan dia melakukan pekerjaan ini, ya 3 tahun berturut-turut tanpa bolong, maka dia masuk kategori tenaga teknis pertambangan yang berkompeten dan bisa melakukan komisioning. Oke, jadi seperti itu sahabat dunia tambang kita. Nah, akan tetapi kita sebenarnya sudah membahas juga apa itu tenaga teknis pertambangan yang berkompeten dengan durasi video yang lebih lengkap, ya. Itu 3 tahun lalu. Linknya nanti bisa teman-teman lihat di atas ini. Nah, nanti kita cantumkan linknya, bisa diklik untuk bisa melihat penjelasan lebih detail tentang apa itu tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. Baik, sahabat dunia tambang kita, ya mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan tadi ya. Nah, akan tetapi kalau ada pertanyaan lain atau pendapat yang berbeda, silahkan masukkan di kolom komentar. Sampai bertemu di video berikutnya.